Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Permatasari dengan NIM 19622012636. Kali ini saya membuat video ujian tengah semester saya tentang keterkaitan antara signaling teori dengan variabel penelitian. Teori signal atau signaling teori adalah teori yang dikemukakan oleh Ross tahun 1977. Dalam teori ini dikemukakan bahwa pihak eksekutif perusahaan untuk memiliki informasi yang lebih baik dan cenderung untuk memberikan informasi tersebut kepada calon investor. Melalui publikasi informasi atau informasi yang diumumkan di media nantinya akan dijadikan oleh investor sebagai sinyal buruk atau sinyal baik pada upaya keputusan investasi. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal baik, good news, atau sinyal buruk, bad news. Dengan demikian, hubungan antara publikasi informasi, baik laporan keuangan, kondisi keuangan, ataupun sosial politik terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat dalam efisiensi pasar. Dalam teori ini memiliki keterkaitan pada 3 variabel, yaitu variabel yang pertama ukuran perusahaan, yang kedua variabel profitabilitas, dan yang terakhir adalah variabel human resource accounting disclosure. Signaling teori memiliki keterkaitan pada variabel ukuran perusahaan. Perusahaan besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga akan memberikan sinyal baik kepada pihak luar seperti para investor yang memberikan respon positif pada perusahaan tersebut. Signaling teori juga memiliki keterkaitan pada variabel profitabilitas, yaitu ketika perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan menggunakan informasi keuangannya untuk mengirim sinyal kepada pasar. Laporan keuangan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi menunjukkan prospek perusahaan bagus atau baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan akan meningkat. Sedangkan kaitannya signaling teori dengan variabel human resource accounting disclosure, yaitu ketika mendapatkan respon pasar yang baik, perusahaan memberikan sinyal berupa pengungkapan informasi yang lebih luas, termasuk pengungkapan akuntansi SDM. Penelitian memiliki komponen, salah satunya menjadi hal yang penting serta memiliki hubungan dalam proses studi secara komprehensif adalah variabel penelitian. Variabel penelitian adalah komponen sekaligus objek yang menjadi titik fokus dalam proses penelitian. Ada 5 variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen, yang kedua, variabel dependen, yang ketiga, variabel moderator, yang keempat, variabel intervening, dan yang kelima adalah variabel kontrol. Ada 5 variabel penelitian, yaitu yang pertama, variabel independen, yang kedua variabel dependen, yang ketiga variabel moderator, yang keempat variabel intervening, yang kelima adalah variabel kontrol. Yang pertama, variabel independen atau yang dapat disebut dengan variabel bebas karena dapat mempengaruhi variabel lainnya, atau dengan kata lain variabel independen merupakan variabel penyebab. Contohnya adalah pengaruh musik terhadap penurunan tingkat kekhawatiran seseorang. Yang kedua, variabel dependen atau yang biasa disebut dengan variabel terikat. Variabel dependen merupakan jenis variabel yang telah dipengaruhi oleh adanya variabel independen atau variabel bebas. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang timbul disebabkan oleh variabel bebas. Variabel independen dan variabel dependen merupakan jenis-jenis variabel yang sering digunakan dalam penelitian. Hal ini karena kedua variabel ini mempunyai kemampuan dalam aplikasi yang luas untuk menentukan ada atau tidaknya suatu pengaruh dari variabel independen, maka peneliti akan mengamati dan mengukur atas faktor-faktor penelitian disebut dengan variabel dependen atau bebas. Yang ketiga, variabel moderating. Variabel ini terbentuk karena adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.
Variabel moderating adalah salah satu jenis variabel yang memiliki kemampuan dalam memperkuat atau bahkan memperlemah suatu hubungan secara langsung yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependen. Maksudnya adalah sifat atau arah hubungan yang positif atau negatif antara variabel independen dan dependen. Namun hal ini tergantung pada variabel moderating. Maka dari itu, variabel moderating bisa disebut juga dengan variabel kontingensi. Contohnya, apabila harga emas turun, maka masyarakat akan banyak yang membeli emas. Yang keempat, variabel intervening merupakan variabel yang letaknya terdapat di antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel dependen tidak langsung terpengaruh oleh variabel independen. Dengan arti lain, yaitu variabel intervening adalah variabel yang dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antar variabel. Namun hal ini tidak bisa diukur dan diamati. Dan yang terakhir, yaitu variabel kontrol, merupakan variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Sekian dari saya penjelasan tentang keterkaitan antara signaling teori dengan variabel penelitian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.